Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun, kembali lagi bersama saya Anhar Firdaus. Dan di video kali ini kita lagi ada di salah satu proyek pembangunan villa di kawasan Cikereteg, Kabupaten Bogor. Gak seperti biasanya Sobat, di video kali ini gue sendiri gak sama kameramen. Iya. Tapi tenang aja Sobat, di video kali ini pembahasannya bakal sangat bermanfaat buat kalian, yaitu mengenai cara memaksimalkan pencahayaan alami ke dalam rumah, serta apa aja manfaat-manfaatnya. Jadi buat kalian yang pengen tahu manfaat dan cara memaksimalkan pencahayaan alami di rumah kayak gimana, disimak terus videonya sampai akhirnya Sobat Kang Bangun. Sobat Kang Bangun, rumah dengan pencahayaan alami atau ruangan dengan pencahayaan alami membuat sebuah ruangan tersebut terkesan lebih luas, sehingga kita nggak perlu repot-repot menyalakan lampu di siang hari untuk beraktivitas. Nah, ini salah satu fungsinya bisa menghemat energi juga, bukan? Selain itu, untuk definisinya sendiri dari pencahayaan alami adalah ya sesuai dengan namanya ya, alami. Jadi pencahayaan itu bersumber dari seperti matahari atau bintang dan juga terangnya bulan pada malam hari, Sobat. Sobat, untuk pencahayaan alami itu ada dua teknik ya. Jadi ada tekniknya nih, ada teknik pencahayaan alami aktif dan juga teknik pencahayaan alami pasif. Contoh dari teknik pencahayaan alami aktif nih, biar nggak salah ya, gue sambil baca contohnya nih. Contohnya itu ada penggunaan light shelf yang pertama itu, yang kedua prismatic skylight, kemudian yang ketiga ada fiber optic. Yang keempat ada reflektor, dan yang kelima ada heliostat, kemudian light tube atau tubular. Nah, soal detailnya nanti kita bahas di video berikutnya ya, mengenai pencahayaan alami aktif kalau di video kali ini tembus sampai dengan 100 komen. Jadi komen Sobat Kang Bangun kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai apa sih itu teknik pencahayaan alami aktif. Dan sekarang kita bakal membahas mengenai teknik pencahayaan alami pasifnya. Nah, teknik pencahayaan alami pasif itu contohnya seperti jendela, skylight, kemudian biar nggak salah lagi nih, lupa nih, sorry. Kemudian clerestory, kemudian ada slopengazing, ada sawtooth roof, kemudian ada light well. Nah, untuk penjelasan ini mengenai sistem pencahayaan alami pasif, di mana sistem pencahayaan alami pasif ini tidak menggunakan rekayasa alur cahaya. Jadi kalau misalkan cahaya dari timur, misalkan matahari dari timur nih, ya udah toh itu aja matahari dari timur menyinari masuk ke jendela atau via skylight. Seperti itu Sobat Kang Bangun. Sobat Kang Bangun, untuk sistem pencahayaan alami pasif yang pertama itu adalah jendela. Seperti yang kita tahu, jendela adalah sebuah bukaan yang dipasang di dinding yang bisa dibuka tutup atau tidak. Nah, fungsi dari jendela ini adalah untuk masuknya cahaya. Selain itu juga, jendela bisa menjadi jalur keluar masuknya udara ketika sedang dibuka, Sobat Kang Bangun. Itu untuk yang pertama, adalah jendela. Yang kedua, ini dia. Nah, yang kedua adalah clerestory. Clerestory adalah bukaan sama seperti jendela, hanya beda penempatan saja. Kalau jendela tuh biasanya sejajar dengan mata. Biasanya sejajar dengan mata kita, atau ya setinggi inilah paling mentok supaya kita bisa mudah buka tutup ya. Kalau clerestory ini penempatannya biasanya di atas pintu, atau lebih dikenal dengan ventilasi lah, pokoknya penempatannya di atas pintu. Jadi cuma beda penempatannya aja Sobat Kang Bangun.
Nah, Sobat Kang Bangun, berikutnya tadi kelar story, berikutnya adalah skylight. Apa sih itu skylight? Skylight adalah jendela yang biasanya berada di atas atap. Nah, selain untuk fungsinya untuk masuk cahaya, skylight juga berfungsi membuat ruangan terkesan lebih luas. Kenapa? Karena dengan adanya skylight, kita bisa menatap langit dari dalam rumah, Sobat. Berikutnya kita ke nomor 4 ya, Sobat Kang Bangun. Sobat Kang Bangun, berikutnya setelah skylight itu adalah light well. Sepintas light well dan skylight itu mirip, hanya saja perbedaannya kalau skylight itu bagian dari bangunan, sedangkan light well itu adalah atas tanpa atap. Jadi light well biasanya berada di tengah-tengah dari sebuah bangunan. Oke Sobat Kang Bangun, setelah tadi dari beberapa jenis teknik pencahayaan alami pasif, berikutnya kita masuk langsung ke manfaat-manfaatnya. Yang pertama adalah kalau misalkan kita menggunakan teknik pencahayaan alami adalah kita bisa menghemat energi dari penggunaan listrik. Tentu saja, kalau misalkan kita dapat pencahayaan alami, kita nggak usah repot-repot menyalakan lampu di siang hari untuk menerangi Sobat. Karena sudah otomatis cahaya alami dari matahari itu bakal masuk ke dalam rumah. Yang kedua adalah meningkatkan fokus. Saya terpaksa nih bawa tagnya Sobat, karena di sini ada bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Yang kedua adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Seperti yang kita tahu, di tahun 2019 itu adalah pandemi COVID-19. Nah, dimulai saat itulah diberlakukan work from home atau kerja di rumah, Sobat. Sehingga biasanya kerja di rumah itu keterusan ya sampai sekarang, tradisi WFH itu keterusan sampai sekarang. Masih ada beberapa kantor atau perusahaan yang menerapkan WFH untuk karyawannya. Nah, tentu saja kalau misalkan kita beraktivitas di rumah, bila cahaya alami masuk, itu biasanya mampu meningkatkan konsentrasi kita, fokus dan konsentrasi kita. Seperti salah seorang profesor dari Departemen Analisis Desain dan Lingkungan di Universitas Cornell, Amerika Serikat menyebutkan bahwa 84% pekerja yang menggunakan sinar matahari selama di kantor tidak memiliki keluhan mata, sakit kepala, atau penglihatan kabur yang mempengaruhi produktivitas. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk bekerja di dekat jendela sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pencahayaan alami di rumah sebanyak mungkin. Saat sedang penat pun tinggal memandang keluar jendela untuk mengambil break yang singkat. Jadi sebegitu pentingnya Sobat Kang Bangun kita berada di bawah pencahayaan alami. Selain meningkatkan kesehatan juga itu kita bisa menghemat penggunaan listrik di rumah ya. Berikutnya yang ketiga, ini dia. Nah Sobat Kang Bangun, di fungsi yang ketiga dari penggunaan pencahayaan alami adalah bisa meningkatkan imun dan mengurangi stres. Seperti yang kita tahu, ini sudah menjadi rahasia yang sangat umum kalau sinar matahari itu menghasilkan vitamin D ya. Nah vitamin D ini mampu membuat otak kita memproduksi serotin. Serotin ini nantinya mampu untuk meningkatkan suasana hati atau meningkatkan energi dan juga mengurangi rasa sakit. Nah, maka dari itu beraktivitas di bawah sinar matahari di pagi hari ya, ini sangat dianjurkan sekali Sobat Kang Bangun. Maka dari itu pencahayaan alami di rumah, penggunaan pencahayaan alami di rumah itu sangat diperlukan Sobat Kang Bangun. Nah Sobat Kang Bangun, itu aja mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan juga kalian suka dengan isi video kali ini ya.
Dan kalau misalkan kalian berencana nih mau bangun rumah dengan pencahayaan yang alami, rencanakanlah sematang mungkin. Rumahnya mau menghadap ke timur kah, ke barat kah? Karena itu sangat berpengaruh ya. Seperti yang kita tahu, matahari itu terbit dari timur. Nah, upayakan sinar pencahayaan alami yang datang itu ya menghadap ke timur, rumah kita menghadap ke timur, supaya kita dapat matahari pagi yang masuk ke rumah Sobat Kang Bangun. Itu aja sih sebetulnya untuk video kali ini, dan mudah-mudahan ya tadi kalian suka dan juga mudah-mudahan bermanfaat Sobat Kang Bangun buat kalian. Nanti kita bakal bikin video lagi, kalau misalkan video ini tembus sampai 100 komen, kita bakal membahas mengenai sistem pencahayaan alami aktif, karena kan kali ini yang pasif ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution.